pada saat turun kepada Nabi SAW, ada beberapa mekanisme yang terjadi. Yang pertama, malaikat memasukkan ke dalam hati Nabi SAW. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 51. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Dan tidak mungkin bagi seseorang manusia bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu atau dengan mengutus seorang utusan ataupun malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki oleh Allah. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Jadi potongan akhir ayat ini menjelaskan bahwasanya ya, ada malaikat yang mewahyukan, masukkan dalam hati. Jadi seringkali Nabi SAW merasa Al-Quran sudah ada dalam hatinya, kemudian beliau menyampaikan kepada umat manusia. Yang kedua, malaikat menjelma menjadi manusia, lalu menyampaikan dalam bentuk kata-kata yang dihafal oleh Nabi SAW. Seperti kasus pada saat pertama sekali Nabi SAW menerima wahyu Iqra, Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq. Itu Jibril menjelma jadi manusia dan datang, ya, terlihat oleh Nabi SAW, bahkan berinteraksi dan memeluk Nabi SAW. Yang ketiga, malaikat datang dalam rupa aslinya menyampaikan wahyu. Jadi postur asli malaikat Jibril AS datang sebagaimana Allah gambarkan dalam surah An-Najm. Ya. Anda bisa buka surah An-Najm, surah nomor 53, supaya Anda bisa melihat langsung bagaimana Allah gambarkan di ayat 13 dan ayat 14. Lebih tepatnya dari ayat satunya aja, surah An-Najm ayat 1 saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wan najmi idza hawa. Demi bintang ketika terbenam. Maksudnya Allah suruh melihat bagaimana keajaiban ciptaan Allah di situ. Ayat 2-nya, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Karena orang-orang Mekah menganggap Nabi SAW mengarang-ngarang Al-Quran. Allah membantah itu. Ayat 3-nya, wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia Muhammad tidak pernah mengucapkan Al-Quran menurut hawa nafsunya sendiri. Dia tidak pernah ngarang-ngarang. Umumnya ulama yang menyampaikan tentang makna kenapa Nabi SAW disebutkan Nabiin Ummi, Nabi yang buta huruf, agar tidak keluar isu di kalangan orang-orang yang menolak untuk beriman kepada Allah ini, kalau Muhammad mengarang-arang Al-Quran. Tapi subhanallah keluar juga itu perkataan mereka. Maka Allah membantah. Jadi Nabi SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak mungkin dia mengarang-arang itu. Kemudian ayat 4-nya, in huwa illa wahyu yuha. Ucapan itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ayat 5-nya, allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Ayat 6-nya, dzu mirratin fastawa, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa aslinya. Nah, perhatikan di sini. Mulai dari sini Allah sudah gambarkan Jibril nampak dengan postur aslinya sebagai malaikat. Ayat 7-nya, wa huwa bil ufuqil a'la, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Ayat 8, thumma dana fatadalla, kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi. Ayat 9-nya, fakana qaba qausaini aw adna, dan jadilah dia, maksudnya Muhammad, mendekat dengan Jibril dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Jadi sangat dekat antara Jibril AS dengan Nabi SAW. Beliau menyaksikan makhluk Allah yang maha besar ini. Ayat 10-nya, fa'auha ila abdihi ma auha. Lalu Jibril menyampaikan kepada hamba Allah Muhammad apa yang Allah wahyukan melalui dia. Ayat 11-nya, ma kadzabal fuadu ma ra'a, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati Muhammad tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Ini bukan mimpi, bukan khayalan, nyata. Ayat 12-nya, afatumarunahu ala ma yara. Maka apakah kaum musyrik Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya itu. Lalu ayat 13-14 ini jadi saksi bahasan kita. Allah pastikan Nabi Muhammad SAW melihat yang kedua kalinya Jibril dengan postur aslinya sebagai malaikat. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupa yang asli juga pada waktu yang lain. Di mana itu? Di ayat 14-nya, inda sidratil muntaha,
di Sidratil Muntaha pada saat Isra dan Mi'raj, ya, belum menerima perintah sholat. Ini saksi bahasan kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memastikan Jibril memang datang juga dengan postur asli. Yang keempat, wahyu turun seperti gemerincing lonceng. Dan ini yang paling berat bagi Nabi SAW, sebagaimana disampaikan oleh penulis wahyu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, bahwasanya terkadang wahyu turun kepada Nabi SAW seperti suara lonceng yang keras. Ya. Ini seringkali Nabi SAW duduk sendirian, kemudian beliau menerima wahyu tersebut, setelah itu baru kemudian beliau menyampaikannya.